Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Dia sudah menolong kita di tahun 2020. Dia sanggup memulihkan seluruh kehidupan kita. Maka di tahun ini pun, di tahun 2021, Dia Allah yang sanggup juga untuk memberkati kehidupan kita, memulihkan setiap kita. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita naikkan penyembahan kita kepada Dia. Dia layak disembah, Dia layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Masih diberi kesempatan untuk mengagungkan Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Mari Engkau urapi ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami saat sore hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Dia Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Yesus Sampai
mengucap syukur anugerah-Mu besar bagi kami. Kami menerima begitu banyak berkat. Kami boleh memasuki tahun 2021 ini dengan anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami tetap percaya bahwa Engkau akan terus menyertai kami, sebab rancangan-Mu itu indah bagi kami. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Sebentar kami menyiapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, supaya sungguh firman-Mu jadi berkat buat kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur, kita semua bersyukur Tuhan masih izinkan kita masuk di tahun 2021. Ya, itu sebabnya dalam kesempatan sore hari ini saya ingin membagikan sebuah tema, ya, rancangan damai sejahtera dari Allah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak mungkin orang merasa takut, merasa khawatir dengan situasi yang ada di sekitar kita saat ini, di bangsa kita, di banyak negara. Karena ya khususnya mengenai pandemi. Tapi tentu yang lain juga mengalami sebuah persoalan-persoalan juga, masalah sosial, masalah politik. Ada banyak orang yang dampak dari ini semua, banyak orang yang kemudian melakukan kriminal, kejahatan dan sebagainya. Mungkin di benak kita berpikir bagaimana ya nanti. Nah, itu sebabnya saya ingin bagikan tema ini supaya kita tetap bisa fokus untuk dekat dengan Tuhan, karena saya tahu di dalam Tuhan ada jaminan, sebab Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu ayatnya ada di mana. Ya, betul. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan selamat tahun baru. Kita sudah memasuki tahun 2021. Saya yakin sebetulnya kita masih punya pengharapan, ya. Harapan yang baru dalam segala hal. Ya, mungkin peningkatan ekonomi, peningkatan keuangan. Terus kita tetap dalam keadaan sehat, kita tetap dalam perlindungan dan sebagainya. Itu harapan kita Bapak Saudara. Kita semua rindu, ya, dalam keadaan baik. Ya, itu sebabnya saya mengajak kita untuk terus belajar dari firman Tuhan, supaya harapan itu tetap kuat, tetap teguh di dalam diri kita. Kita tidak lemah karena situasi, kita tidak undur dari Tuhan, kita tetap punya semangat yang tinggi. Ya, sore hari ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan yang terambil dari ayat yang tadi yang sudah saya bacakan, sebagai pesan rohani bagi kita semua memasuki tahun baru ini, Bapak Ibu Saudara. Konteks ayat ini menceritakan tentang situasi umat Israel, Bapak Ibu, dalam pembuangan di Babel karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Tentu dalam pembuangan
pasti situasinya tidak enak, tidak menyenangkan, ya, tidak nyaman. Mereka merasakan penderitaan, merasakan kesedihan. Namun demikian, ya, walaupun mereka dalam kondisi seperti itu, ternyata masih ada saja di antara mereka, ya, orang-orang Israel itu yang mau diperdaya oleh nabi-nabi palsu. Mereka masih ikut nasihat-nasihat dari nabi palsu ini, yang pada intinya mereka itu akhirnya meninggalkan Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan, tidak mempedulikan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan diabaikan, pokoknya nurut sama nabi palsu. Ya. Namun kemudian Tuhan berjanji akan memulihkan mereka dan mengembalikan mereka ke negeri mereka. Atau dengan kata lain, Tuhan akan mengembalikan kebahagiaan mereka, tetapi dengan satu ketentuan, bahwa mereka harus datang dan berseru kepada Allah. Jadi sesungguhnya dalam keadaan yang tidak nyaman pun, kalau orang mulai berbalik dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyediakan hati kepada Tuhan, Tuhan sebetulnya mampu memulihkan, mengembalikan keadaan orang tersebut. Persoalannya adalah apakah orang itu mau datang kepada Tuhan. Saya rasa situasi mereka, situasi orang Israel ini tidak jauh beda dengan situasi yang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang merasa sedih dan tidak punya harapan lagi sekarang ini. Ya. Saya mendengar beberapa orang sejak masuk masa pandemi ini, ada banyak orang yang merasa sedih, ada banyak orang yang merasa bosan, jenuh, karena tidak pernah ketemu lagi dengan teman-teman, tidak datang lagi beribadah, tidak bisa pergi kemana-mana. Itu ternyata membawa dampak tersendiri loh. Jadi mereka merasa, aduh kayaknya semangat, dan itu berakibat ya kepada hal-hal negatif yang lain. Bapak Saudara, mulai muncul ya sebagai akibat salah satunya banyak kejahatan yang terjadi, yang pada dasarnya bersumber dari kebutuhan jasmani. Ya. Orang mulai ya untuk yang tadinya punya pekerjaan sekarang tidak punya pekerjaan, mereka mulai mencuri, mereka mulai bobol rumah orang, melakukan kriminal-kriminal yang lain, merampas barang-barang orang. Coba kita lihat ya di pemberitaan, mulai banyak orang yang melakukan perampasan. Apa persoalan mereka? Hanya karena kebutuhan jasmani. Ya, mungkin kita bilang itu normal, itu manusiawi, kebutuhan perut dan sebagainya. Ya, saya ingin katakan memang situasinya seperti itu, Bapak Saudara. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang harus kita lakukan? Penting untuk kita renungkan. Hal yang sama juga diharapkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, yaitu datang dan berseru kepada Tuhan. Jadi sudah paham situasinya seperti ini, maka Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, mari kita datang dan berseru kepada Tuhan, Bapak Saudara. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita diingatkan Bapak Saudara tentang rancangan damai sejahtera Allah bagi kita di tengah-tengah situasi sulit ini. Tuhan menjanjikan pemulihan loh bagi umatnya, dan keadaan baik yang akan mereka alami. Itu yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Karena itu saya mengajak kita merenungkan bagian dari ayat-ayat yang kita pelajari hari ini. Kalau kita mempelajari ayat-ayat yang kita baca tadi, Bapak Saudara, ada beberapa hal yang kita dapat ya. Yang pertama, kita perlu kenali rancangan Allah. Nah, ini sesuatu yang mungkin bisa dibilang sulit, Bapak Saudara. Mengenali rancangan Allah, apa itu, bagaimana itu? Mungkin itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Tapi saya mendorong kita semua. Kita masih punya sarana Alkitab, firman Allah. Ini yang akan memberi petunjuk kepada kita untuk belajar tentang rancangan Allah. Salah satu ayat yang kita sudah baca tadi di Yeremia pasal 29 ayat 11 tadi.
Ya. Jadi yang pertama saya ingin katakan, kenali rancangan Allah. Bapak Ibu Saudara, rancangan atau rencana Allah adalah bicara tentang sesuatu yang sudah dipersiapkan Allah bagi umatnya. Amin. Tentu kalau Allah yang merancangkan sesuatu itu pasti yang terbaik. Ayat yang kita baca menegaskan bahwa rancangan Allah mendatangkan damai sejahtera, bukan sebaliknya, bukan kecelakaan. Itu yang ditegaskan dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi. Namun yang menjadi persoalan bagi kita adalah kita sering terkecoh, Bapak Saudara, manakala kita melihat sebuah realita lain yang sedang kita hadapi. Ada kesulitan, ada tantangan, ada hambatan, ada kelemahan dan sebagainya. Ketika kita merenung, loh katanya rencana Allah itu baik, katanya rencana Allah itu indah, tapi kok sulit, tapi kok berat, kok ada hambatannya dan seterusnya, Bapak Saudara. Seringkali kita terkecoh di situ. Dan saya ingin katakan, itu semua seringkali mengaburkan kita, sehingga seolah-olah tidak ada rencana Allah yang baik untuk kita. Kita kan seringkali mengeluh seperti itu. Bapak Saudara, itu sebabnya saya ingin memberi catatan kepada kita untuk memberi penegasan bahwa rancangan Allah itu memang baik bagi kita. Ya, maka kita perlu melihat kembali dari Alkitab tentang banyak hal yang dilakukan Allah bagi manusia sepanjang sejarah manusia. Itulah untungnya kita membaca firman Tuhan. Kita tahu planning Allah dari sejak bumi diciptakan sampai nanti dunia ini habis. Itu ada rancangan Allah, ada planning Allah, dan kita perlu tahu itu. Kita perlu kenali itu supaya kita bisa menyimpulkan, oh iya ya, ternyata memang Allah itu baik. Rencananya indah, rencananya sangat baik bagi kita. Ya, saya ingatkan yang pertama bicara tentang penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan, Tuhan selalu ngomong semuanya baik, baik, baik. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan bahwa Allah menciptakan kita pada hari terakhir setelah semua fasilitas tersedia bagi manusia. Ya, pada penciptaan dari hari pertama sampai kelima. Pernah nggak kita merenungkan itu? Oh iya ya, Tuhan nggak ciptakan kita di hari pertama. Sebab kalau kita diciptakan hari pertama, kita bingung mau minum apa, mau makan apa, mau tidur di mana, mau kumpul sama siapa, nggak tahu. Karena hari pertama belum ada apa-apa. Pernah nggak kita merenungkan itu? Rupanya desain Allah begitu luar biasa, Bapak Saudara. Ini membuktikan kepedulian Allah untuk kebaikan kita. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, kemudian hari terakhir manusia baru diciptakan. Setelah semuanya tersedia, lihat, Allah punya rencana yang baik untuk kebaikan kita. Itu baru dari sisi penciptaan, dari satu sisi. Yang kedua, renungkan tentang penebusan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, selanjutnya hidup manusia itu penuh dengan penderitaan. Ya, penderitaan demi penderitaan, kejahatan demi kejahatan. Mulai terjadi pembunuhan, iri hati, kesombongan. Ya, Kain membunuh Habil. Ya, terus bunuh-bunuhan. Cerita Menara Babel, orang ingin menyamai Tuhan, mulai muncul kesombongan dan sekian banyak dosa yang muncul. Lihat, ketika manusia mengalami kemerosotan moral, dosa sudah sebegitu luar biasa mengikat manusia. Manusia sudah tidak bisa lepas dari ikatan dosa. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan dan menebus manusia dari belenggu iblis. Ya, memang ada perbedaan dari perjanjian lama dengan perjanjian baru, tapi intinya sama. Untuk menyelesaikan semua dosa perlu ada penebusan, perlu ada bayar harga yang pada puncaknya penebusan itu dikerjakan oleh Kristus. Harganya dibayar oleh Kristus, sangat mahal, dibayar oleh darahnya sendiri. Dan perhatikan hasilnya. Dengan demikian secara rohani
manusia dipulihkan dari kelemahannya. Bukankah itu bentuk kebaikan Allah? Bentuk rencana Allah yang luar biasa untuk kita, untuk manusia. Sudah dirancang sedemikian rupa. Memang manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan pulihkan kembali. Tuhan pulihkan kembali. Tuhan pulihkan kembali. Yang lain bicara tentang hidup yang kekal, ya, tentang eskatologi. Bapak Saudara, ini goal setting Allah. Ya, kehidupan kekal bagi manusia itu ini goal setting Allah. Jadi goal tujuan Allah yang terakhir, yaitu supaya manusia masuk pada hidup yang kekal, di mana manusia kembali ke pangkuan Allah, Sang Bapa pengasih itu. Itu sebabnya Allah melakukan karya besar melalui penebusan Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 di bagian kalimat terakhir itu dikatakan begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa Bapak Saudara. Manusia mendapat kesempatan hidup kekal asal dia percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah ini luar biasa? Kalau dipikir secara manusia tidak mungkin kalau bukan Allah yang berinisiatif mengembalikan keadaan manusia. Sekali lagi, bukankah itu bukti bahwa rencana Allah, rancangan Allah itu baik bagi kita? Peristiwa-peristiwa tersebut seharusnya dapat meyakinkan kita Bapak Saudara tentang rancangan Allah yang baik bagi kita. Rancangan Allah yang sempurna bagi kita. Allah itu tidak pernah salah. Amin. Tidak akan pernah salah. Dia sempurna. Hanya kita yang perlu mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami masalah yang berat, Bapak Ibu Saudara, jangan dulu ambil kesimpulan bahwa Allah tidak baik, bahkan Allah itu jahat, tidak sayang kepadaku. No, tidak seperti itu. Allah tidak pernah salah. Allah sempurna. Tidak demikian Bapak Saudara. Kita perlu mengoreksi banyak hal. Kita perlu berkonsultasi. Kita perlu berdiskusi dengan teman-teman rohani kita, dengan orang tua rohani kita, dengan pimpinan rohani kita. Apa yang salah tentang semuanya ini? Apa yang salah dari diri kita? Dan harus menanamkan dalam diri kita bahwa rancangan Allah pasti baik dan mendatangkan damai sejahtera. Saya berharap ketika kita dalam situasi buruk, tetap pikirkan, oh ya, rencana Allah itu pasti baik. Rencana Allah itu pasti baik. Itu akan mendorong kita untuk bertindak positif, Bapak Saudara, bertindak bijaksana. Sebab saya tahu Allah tidak pernah salah, tidak pernah melakukan kesalahan. Dia punya rancangan yang indah bagi kita. Ya, yang pertama kita bicara tentang kenali rancangan Allah. Yang kedua, kalau kita baca Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, yang kedua saya ingin sampaikan tentang miliki janji Allah. Nah, kalau bicara tentang janji-janji Allah, kita senang Bapak Saudara. Ada banyak janji-janji Allah di dalam Alkitab. Ya, dalam Alkitab dijelaskan tentang janji-janji Allah. Biasanya perjanjian itu dibuat antara dua pihak, Bapak Saudara. Tentu dalam hal ini antara Allah dan manusia. Masing-masing pihak harus memiliki komitmen dan konsekuensi atas perjanjian tersebut. Allah melakukan bagiannya, manusia juga harus melakukan bagiannya. Nah, yang perlu kita pahami adalah kita memahami janji Allah dan kita mengimani janji-janji itu, Bapak Saudara. Itu berarti kita harus memberikan waktu, memberikan pikiran dan hati kita untuk selaras dengan ketentuan Allah. Dengan kata lain, hidup menurut firman Allah atau hidup benar. Sedangkan janji Allah adalah memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, janji Allah tidak melulu tentang berkat jasmani, tidak melulu tentang duit, tidak melulu tentang kekayaan, melainkan apapun yang terbaik yang dikerjakan Allah dalam hidup kita, bahkan sesuai kebutuhan kita. Jadi jangan sempit memandang tentang janji Allah. Ya,
Kita mengatakan kita diberkati kalau kita kaya, kita punya duit banyak, itu berarti kita diberkati. Berkat Allah tidak sebatas itu saja. Allah berjanji, aku akan berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan hidup yang kekal. Waduh, itu sudah sempurna ya, berkat-berkat Allah bagi kita. Dan yang ketiga, kalau kita bicara tentang rancangan Allah, kita bicara ayat-ayat tadi. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, kenali rancangan Allah. Yang kedua, milik janji Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Pada ayat 12 dan 14 dari kitab Yeremia 29 tadi, kalau kita ambil kesimpulan, sesungguhnya Allah menghendaki kita datang, mendekat, dan berseru kepadanya. Itu kalau kita baca di ayat 12 sampai 14 tadi. Allah membuka diri loh Bapak Saudara, supaya kita datang kepadanya. Atau kalau kita pakai istilah sederhana, berdoa ya. Jadi datang, mendekat, berseru itu sama dengan berdoa sebagai wujud kedekatan kita kepada Allah. Hubungan pribadi ini sesungguhnya memungkinkan satu pihak dengan pihak, dalam hal ini Allah dengan manusia, mendapat apa yang mereka kehendaki. Berdoa ini adalah cara mengenal hati satu dengan yang lain. Ini cara komunikasi kita dengan Allah. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa yang bisa berkomunikasi itu hanya antara manusia dengan manusia ya. Padahal tidak hanya di situ Bapak Saudara. Allah pun dapat kita ajak berkomunikasi. Caranya ya melalui doa. Ya. Caranya melalui doa. Bapak Saudara, ayat-ayat yang kita baca itu menegaskan kepada kita begini Bapak Saudara. Ketika kita berseru, itu kalau kita baca di ayat 12 sampai 14 ya Bapak Saudara. Ketika kita berseru, perhatikan kata-katanya di situ. Dan datang untuk berdoa kepada Allah, perhatikan, maka Allah mendengarkan doa kita. Perhatikan, kalau kita berseru, Allah mendengarkan. Wih, keren Bapak Saudara. Allah punya telinga yang siap mendengarkan setiap seruan kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Tuhan menyediakan diri. Kalau ada orang yang mencari Dia, orang itu akan menemukan Tuhan. Tuhan membuka diri. Silakan, cari aku, datang kepadaku. Ketika kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberi kita kesempatan untuk menemukan Tuhan. Itu ayat-ayat yang bisa kita catat dari Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Bapak Saudara, ini cukup meneguhkan kita sesungguhnya. Karena itu Bapak Saudara, hampiri Tuhan melalui doa. Sebuah lagu mengatakan, Dia hanya sejauh doa. Ya. Artinya bahwa Allah itu tidak jauh dan tidak sulit dihampiri, sebab Dia pribadi yang baik dan mengasihi. Apapun persoalan kita, datanglah kepada Tuhan, maka Dia akan mengerjakan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit, Engkau menyatakan diri sebagai Allah yang memperhatikan kami. Engkau mempunyai rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancanganmu sangat indah bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau memberi diri terbuka untuk kami boleh menghampiri Engkau Tuhan. Kami sadar kami manusia lemah, kami tidak berdaya. Itu sebabnya kami mau datang kepadamu sebagai satu-satunya sumber hidup kami, sumber segala hal yang kami butuhkan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Biar kami yang lemah kami dikuatkan sore hari ini. Kami tidak undur lagi. Kami mau bersemangat lagi. Sekalipun kami tahu ada tantangan dan masalah di sekitar kami, keadaan sulit kami. Namun kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami.
Berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Apapun masalah dan pergumulan yang saat ini mereka hadapi, Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan menolong dan memberkati, memberi peneguhan. Jangan sampai iblis dengan tipu muslihatnya melemahkan mereka sehingga mereka jauh dari Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah online kami yang sudah sekian lama kami kerjakan, biar itu jadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman yang mengerjakan semuanya, mempersiapkan semuanya ini, Tuhan memberkati, berkati gereja kami, GPPS Muria, berkati juga GPPS di seluruh Indonesia. Pakai gereja ini menjadi alat, menjadi berkat untuk memenangkan banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemerintah kami dari pusat, sampai daerah, baik Jawa Timur, Surabaya, supaya situasi yang saat ini dialami oleh bangsa dan daerah kami boleh mengalami pemulihan, khususnya mengenai pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Kau campur tangan supaya semua cepat selesai. Tuhan, pakai orang-orang yang berkompeten di dalamnya untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami, Kau memberkati bangsa kami, pemerintah kami, Tuhan berkati. Terima kasih. Selesai ibadah ini kami terpisah, tapi kami tahu Roh-Mu tetap menyatukan kami. Kami buka hati kami mau terima berkat Tuhan. Sekarang turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya.